Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar? Sehat toh? Wah, luar biasa, mantap. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas anugerah dan cinta kasih-Mu yang luar biasa kami rasakan pada saat ini, Bapa. Terima kasih, terima kasih. Bapa, kami akan membaca Alkitab. Tolong berilah kami pengertian, agar kami bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki, kami bisa melakukan, juga bisa memberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Lukas pasal 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, Yesus tidak pernah lupa berdoa. Bahkan saat tergantung di kayu salib pun, pada embusan napas terakhirnya pun ia masih berdoa. Jika kita rindu memiliki kehidupan yang berkualitas, kita pun harus mendisiplinkan diri dalam hal doa. Semakin disiplin berdoa, semakin kita mengenal kehendak Tuhan dan mengenal rencana dan kuasa Tuhan. Disiplin berdoa pasti bisa dilakukan oleh setiap orang percaya, karena Yesus sudah memberikan Roh Kudus-Nya untuk membantu kita dalam berdoa. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Roh Kuduslah yang akan mengingatkan dan membangkitkan kerinduan kita untuk berdoa. Ketika kita taat terhadap tuntunan Roh Kudus, Ia akan menolong kita mengembangkan sikap disiplin dalam berdoa. Kita akan diajar dan mengalami berdoa dalam roh, bukan berarti selalu berdoa dalam bahasa roh, melainkan berdoa di segala tempat dan waktu. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita secara konsisten disiplin dalam berdoa, Roh Kudus akan membawa kita kepada level yang lebih tinggi lagi, di mana melakukan kehendak Tuhan akan menjadi suatu kegemaran bagi kita. Akhirnya kita pun akan menjadi saluran kuasa Roh Kudus bekerja sebagaimana janjinya. Tanpa disiplin berdoa, mustahil kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar tentang firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan, jika rindu memiliki kehidupan yang berkualitas, harus mendisiplinkan diri dalam hal doa. Semakin disiplin berdoa, semakin mengenal kehendak Tuhan, dan makin mengenal rencana dan kuasa Tuhan. Bapa, ini
pelajaran sungguh luar biasa Bapak. Tolonglah kami agar kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, kami bisa melakukan juga bisa memberitakannya. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang seiman dan juga saudara-saudara kami yang tidak seiman dengan kami. Tetapi mereka adalah saudara setanah air kami, Bapak. Kami mohonkan kepada mereka ini, mereka yang sakit, kami mohon pertolongan Tuhan. Bapa, sembuhkan mereka. Mereka ada kelemahan tubuhnya. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Kami mohon belas kasih-Mu. Sembuhkan mereka dan pulihkan mereka kembali, sehingga mereka bisa beraktivitas kembali, Bapa. Tolonglah mereka ini Bapa, kasihanilah mereka. Kami mohon belas kasih-Mu Bapa. Ya Tuhan, kami juga memohonkan untuk saudara-saudara kami yang seiman maupun yang tidak seiman, namun mereka adalah saudara-saudara kami yang setanah air. Mereka kesulitan masalah memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Mereka kesulitan masalah keuangan keluarganya, masalah finansial. Mereka sudah berusaha, sudah mencari dan mencari. Namun sepertinya mereka menemukan jalan buntu, Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu. Bukakan jalan baru bagi mereka, sehingga mereka bisa berusaha, bisa bekerja, dan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan baik. Bahkan mereka bisa berkelimpahan, Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu, Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang seiman maupun yang tidak seiman, namun mereka setanah air kami. Mereka sudah waktunya untuk berumah tangga, berkeluarga, namun mereka belum mendapatkan teman hidup yang seiman dengan mereka. Mereka kesulitan untuk mendapatkan teman hidup yang seiman dengan mereka, Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu, pertemukan dengan jodohnya, dengan teman yang seiman dengan mereka, sehingga mereka bisa membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, damai, sukacita. Bahkan mereka bisa beranak cucu, Bapa. Tolonglah mereka ini, Tuhan. Ya Bapa, kami juga memohonkan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini. Berilah damai sukacita, damai sejahtera pada bangsa ini. Dan bangsa ini mau mengenal Engkau lebih lagi. Dan bangsa ini mau belajar tentang firman Tuhan, sehingga bangsa ini tidak gagal paham, Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu untuk bangsa kami ini, Bapa. Ya Bapa, ini kami. Pakailah kami untuk memberitakan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk memimpin dan membimbing kami dalam pemberitaan firman itu, agar tidak keliru, Bapa. Kami mohon belas kasih-Mu. Bapa, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga kami layak untuk memohon pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berjalan sertaku, masa bela dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku.
bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu dia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal.